الحمد لله الحمد لله الذي وضح الأحكام جميع الأنام وبين سبيل الهدى وأظهر تعاليم الإسلام. الصلاة والسلام على رحمة العظمى للخاص والعام والهداية السابغة لجميع العقول والأفهام، سيدنا محمد شمس الهدى وبدر التمام وآله الكرام وأصحابه العظام وكل من دعا بدعوته إلى يوم الزحام، وإلينا معهم بمنك وجودك يا مالك يا علام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, tak lupa khatib selalu berwasiat terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semua yang hadir. Mari senantiasa bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita semua masih dihujani dengan begitu banyak sekali rahmatnya, begitu banyak sekali nikmat-nikmatnya, terutama nikmat sehat, Islam dan iman, sehingga kita mampu dan mau melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni sholat Jumat berjamaah. Kaum muslimin, jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, saat ini merupakan salah satu bulan yang mana seluruh umat Islam bahagia. Pada bulan inilah dilahirkannya hamba Allah, makhluk Allah yang paling sempurna dan yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali umat-umat muslim memperingati hari ini. Ada yang mengatakan memperingati Maulid, ada yang mengatakan Maulud. Kalau Maulid berarti hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau Maulud mengikuti wazan maf'ul, menjadi orang yang dilahirkan, yakni fisik jasad Nabi besar Muhammad SAW. Jadi silakan, ada yang memakai Maulid, ada yang memakai Maulud. Biasanya dalam memperingati Maulid atau Maulud, di sana diceritakan kisah-kisah kelahiran Nabi, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah yang diceritakan. Dari kecil Nabi sudah belajar menggembala kambing, besar ikut pamannya menjadi pedagang, kemudian baru beliau diangkat Rasulullah SAW, diangkat menjadi nabi oleh Allah, menjadi pemimpin umat muslim di seluruh dunia. Dan semua ini dibingkai dengan satu nilai yang sangat istimewa yang selalu dijunjung tinggi oleh Nabi besar Muhammad SAW, yakni dengan akhlak berbaliknya Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita.
Sehingga Allah menegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah datang kepada kalian utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah dari kecil memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menggembala dengan akhlak, Rasul berdagang dengan akhlak, Rasul menjadi pemimpin dunia pun dengan akhlak. Sehingga karena akhlak inilah Islam mampu menyebar sampai Nusantara Indonesia kita ini. Maka banyak sekali dari kita terkadang tidak memikirkan ini. Yang penting mereka mempunyai ilmu, akhlak mereka buang. Maka wajar orang-orang saat ini banyak di antara kita mungkin tidak menyadari itu. Mereka pintar tetapi mereka tidak berakhlak. Mereka bisa diberikan jabatan tetapi mereka tidak berakhlak. Mereka diberikan titipan dari Allah tetapi mereka tidak berakhlak. Maka karena akhlak yang hilang ini akhirnya apa? Para pemimpin yang dititipkan amanat dari rakyat tidak menyampaikannya kepada rakyat. Para pejabat diberikan amanat untuk membangun satu buah jalan, tetapi karena akhlaknya tidak ada, jalan pun tidak jadi, dan lain sebagainya. Korupsi di mana-mana, nepotisme dan lain sebagainya. Penjual, pedagang sering melakukan timbangan, kecurangan dalam timbangan, karena mereka menghilangkan akhlak tersebut. Rasulullah hadir bukan untuk membuat umatnya pintar, tetapi Rasulullah hadir innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka ada satu buah mahfuzat atau kata bijak dikatakan al-adab fawqal ilmi. Adab atau akhlak sopan santun itu di atasnya ilmu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak inilah Rasulullah bisa memeluk, merangkul orang-orang jahiliyah saat itu. Seandainya Rasulullah SAW keras, Rasulullah keras kepala, tidak mau menerima masukan, Rasulullah selalu membalas cacian orang-orang, niscaya tidak akan ada yang mau mengikuti Rasulullah SAW. Kata Allah dalam Al-Quran, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Wahai Rasul, jika saja engkau keras, engkau kaku, engkau kasar, lam faddu min hawlik, maka niscaya mereka semua akan lari, akan pergi dari engkau. Tetapi karena akhlak muliamu, walaupun engkau dicaci, engkau dilempari batu, engkau dihina, bahkan engkau akan dibunuh, akhlakmu selalu di depan. Itulah yang membuat luluh hati orang-orang kafir Quraisy. Maka wajar Madinah yang awalnya mencekam, ketika Rasulullah SAW datang, Madinah pun menjadi aman, damai, tentram. Di sana tidak ada paksaan bagi Rasul, tidak ada paksaan buat orang yang tidak memeluk agama Islam untuk mengikuti Rasulullah SAW. Di Madinah selalu berdampingan, hidup rukun, makmur, sejahtera. Dan saat ini salah satu, bisa saya katakan salah satu atau satu-satunya negara di dunia yang mencerminkan Madinah Al-Munawwarah terdapat di negara kita tercinta Indonesia ini. Maka dari itu, mari bersama-sama di momentum hari lahirnya Nabi ini, kita bersama-sama menapak tilas mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW. Kita jaga kerukunan berbangsa kita ini. Kita jaga seluruhnya tanpa memandang bulu, tanpa memandang apa suku kamu, apa agama kamu. Karena Rasul pun pernah menegaskan, barang siapa yang memerangi kafir zimmi, orang kafir yang hidup rukun bersama kita,
sama saja dia memerangiku, kata Rasul. Maka dari itu ulama-ulama kita dengan sangat hebat terus menjaga kerukunan Indonesia ini. Semoga Indonesia semakin rukun, semakin makmur, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur